Study, 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 study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih belajar membahas tentang latihan soal UTBK untuk materi sel. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Teori endosimbiotik menerangkan bahwa beberapa organel eukariot berasal dari simbiosis antara organisme bersel tunggal yang terpisah. Pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung teori ini antara lain, kita bahas terlebih dahulu apa itu teori endosimbiotik. Endo itu artinya dalam, simbiotik berarti hubungan antara dua organisme ya. Tapi terjadi di dalam sel seperti itu. Menerangkan bahwa beberapa organel eukariot. Jadi teori endosimbiotik ini menjelaskan bahwa beberapa organel yang dimiliki oleh sel eukariot, yaitu antara lain mitokondria dan kloroplas, itu berasal dari simbiosis atau hubungan antara organisme bersel tunggal yang terpisah yang dulunya itu difagosit atau dimakan oleh sel eukariot sekarang. Nah, pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung teori ini antara lain yang pertama, sistem membran fosfolipid pada organel mitokondria. Jadi kalau kita perhatikan, mitokondria itu dia terdiri atas dua membran ya, membran luar dan membran dalam, di mana dikatakan bahwa membran dalam itu adalah membran mitokondrianya itu sendiri, sedangkan membran luar itu berasal dari membran sel eukariot yang dulunya memfagosit mitokondria ya. Jadi membran luarnya itu adalah membran sel induk, sedangkan membran dalamnya itu adalah membran mitokondria itu sendiri yang diperkirakan dia adalah dulunya bakteri aerob atau bakteri yang bisa memanfaatkan oksigen seperti itu. Jadi ini mendukung teori endosimbiotik. Selanjutnya yang B, keberadaan ribosom pada kloroplas dan mitokondria. Jadi kloroplas dan mitokondria ini dia khusus karena memiliki ribosom dan DNA sendiri, sehingga dia bisa mensintesis protein sendiri. Dia juga memungkinkan untuk melakukan pembelahan sel ya. Dia juga bisa bergerak-gerak di dalam sitoplasma, makanya disebut sebagai organel semi otonom. Nah, ini mendukung teori endosimbiotik. Selanjutnya, struktur gen yang terdiri dari beberapa intron dan cenderung membentuk operon. Ini tidak betul ya. Jadi intron itu adalah jadi begini. Di dalam inti sel itu kan ada DNA. Nah, DNA itu untuk melalui proses sintesis protein, dia harus mengalami proses transkripsi membentuk RNA messenger, di mana membawa kode genetik kan. Nah, RNA messenger itu terdiri atas intron dan ekson. Ya, intron itu tidak bisa mengkode asam amino, sedangkan ekson bisa mengkode seperti itu. Makanya intron perlu dihilangkan. Nah, sedangkan kalau pada bakteri, pada mitokondria dan pada kloroplas itu tidak memiliki intron. Jadi semua kode genetiknya itu fungsional, tidak ada yang dihilangkan seperti itu. Jadi ini tidak mendukung ya. Selanjutnya, memiliki DNA berbentuk sirkuler jalin ganda. Jadi benar ya, si kloroplas dan mitokondria itu memiliki DNA yang sirkuler jalin ganda sama seperti yang dimiliki oleh bakteri. Makanya ini mendukung teori endosimbiotik. Selanjutnya, pusat reaksi metabolik berada pada membran dalam. Ini betul ya. Jadi reaksi metabolik baik itu di mitokondria maupun di kloroplas itu terjadi di membran dalam, yang mana membran dalam sebetulnya adalah membran dia sendiri, dan membran luar itu adalah membran dari sel yang memfagosit dia, yang menyelimuti dia. Ini pembahasannya ya. Jadi yang mendukung teori endosimbiotik ada 5. Sistem membran ganda pada kloroplas dan mitokondria terdiri atas fosfolipid bilayar. Keberadaan ribosom pada kloroplas dan mitokondria, memiliki DNA berbentuk sirkuler, pusat reaksi metabolik berada pada membran dalam, dan struktur gen repetitif atau pengulangan tanpa intron. Jadi tidak memiliki intron atau gen yang tidak fungsional, tapi semuanya fungsional atau ekson. Seperti itu. Jadi yang ini salah ya, jawabannya adalah C. Nah, untuk memperjelas teori endosimbiosis,
ini dulunya adalah leluhur dari prokariot ya. Prokariot itu kan sel yang inti selnya atau materi genetiknya tidak diselimuti membran. Kemudian pembentukan nukleus terjadi pada saat unfolding of plasma membran. Jadi membran luarnya ini melekuk ke dalam sampai menutupi inti sel. Ya, inti sel kan ada terdiri atas membran ya, 2 membran juga kan. Nah, dia juga sekaligus membentuk sistem endomembran atau organel-organel di dalam sel. Apa saja organelnya? Misalnya retikulum endoplasma, ada kompleks Golgi, ada lisosom, terus kemudian ada vesikel dan sebagainya. Nah, kemudian pada suatu waktu si sel eukariot ini dia memfagosit atau memakan 2 jenis bakteri, yaitu bakteri yang aerob atau bakteri yang bisa memanfaatkan oksigen, dimakan, diselimuti dengan membrannya, ditelan sehingga dia terdiri atas 2 membran seperti ini. Kemudian dia juga memfagosit cyanobacteria atau bakteri hijau biru yang sekarang menjadi kloroplas. Itulah sebabnya kenapa mitokondria dan kloroplas itu terdiri atas 2 membran dan kemudian memiliki DNA dan ribosom sendiri, bisa membelah sel, bisa mensintesis protein sendiri, bisa bergerak di dalam sel eukariot seperti itu, dan juga pusat reaksi metaboliknya ada di permukaan dalamnya. Seperti itu ya. Semoga penjelasan ini bisa membantu pemahaman kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.